Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Kami dari kelompok 5 kelas S7B Universitas Indonesia PGRI untuk mata kuliah Sistem Berbasis Pengetahuan akan mempresentasikan tentang metode dan implementasi teorema Bayes. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok 5. Ya, pertama ada Sania Khairunisa, yang kedua ada Firman Ferdiansyah, yang ketiga dari Valdo Ibrahim. Apa itu teorema Bayes? Teorema Bayes yaitu suatu formula yang menjelaskan bagaimana caranya memperbarui sebuah probabilitas dari suatu hipotesis yang kita sudah temukan suatu bukti atau petunjuk baru. Teorema ini dianggap sebagai suatu konsep dengan dua interpretasi yang berbeda. Esensinya adalah seberapa besar perubahan yang harus terjadi dalam tingkat kepercayaan subjektif secara rasional ketika terdapat bukti baru. Lanjut, rumus teorema Bayes. Rumus dari teorema Bayes adalah sebagai berikut: P dalam kurung AB tutup kurung, ada notasi seperti N, lalu sama dengan P dalam kurung AB dikalikan PB sama dengan PBA kali PA, sehingga hasilnya adalah sehingga ada rumus lagi di bawahnya, yaitu PAB sama dengan PBA dikalikan PA dibagi PB. Lanjut, untuk bagaimana sih untuk implementasi teorema Bayes? Di sini kita ada contoh mengenai percakapan Kinan dan Aris. Intinya di sini Aris itu menceritakan bahwa dia sudah di kafe bertemu dengan temannya, dengan teman ngobrol. Nah, dari Kinan itu menangkap bahwa Aris ini pasti ngobrol dengan wanita. Nah, makanya asumsinya Kinan seperti itu. Lalu ditambah dengan Aris yang menginfokan bahwa si yang diajak ngobrol itu dia menggunakan baju pink. Nah, Kinan mendapat informasi tersebut sehingga dugaan bahwa wanita itu semakin kuat. Nah, meskipun gak menutup kemungkinan nih dia itu pria juga ya, tapi gak semuanya pria itu nggak suka pink ya. Nah, dengan hipotesa seperti ini, nah kita bisa hitung nih kemungkinan yang diduga sama Kinan ini secara matematis menggunakan teorema Bayes. Kita tulis nih asumsinya peluang Aris ngobrol sama wanita. Nah, itu sekitar 50%. Itu di informasi pertama. Angka ini asumsi bahwa populasi wanita di bumi adalah setengah dari populasi. Jadi untuk W itu wanita, P itu pria ya. Jadi PW sama dengan 50% sama dengan 0,5. PP sama dengan 50% sama dengan 0,5. Lanjut, setelah Aris bilang kalau dia ngobrol sama baju pink, maka ada informasi tambahan nih. Peluang berbaju pink terbesar adalah wanita dengan persentase sekitar 75%. Nah, sedangkan pria memakai baju pink itu lebih kecil karena mayoritas pria tidak terlalu suka nih sama warna pink. Katakan 30%. Nah, jadi rumusannya di bawah. P baju pink wanita sama dengan 75% sama dengan 0,75. P baju pink pria sama dengan 30% sama dengan 0,3. Lanjut. Nah, sekarang kita mencari tahu nih berapa sih kemungkinan wanita itu berbaju pink. Nah, dengan menggunakan rumus PAB sama dengan PBA kalikan PA dibagi PB, sama seperti yang rumus awal. Dari aturan Bayes, kita harus substitusikan kategori tersebut sehingga menjadi PW BP berapa. Jadi yang ditanyakan adalah wanita berbaju pink, berarti WBP wanita baju pink sama dengan P baju pink wanita
dikali PW dibagi PBP. Nah, untuk rumus ini kita menggunakan rumus probabilitas total. Jadi rumus yang kita gunakan untuk menggunakan PBW adalah PBP adalah P sama dengan PBP sama dengan PBP W dikalikan PW ditambah PBPP kali PP, nah, sama dengan 0,5 dikalikan 0,75 dikalikan 0,5 ditambah 0,3 dikalikan 0,5, hasilnya adalah 0,525. Lalu kita masukkan nih ke dalam formula Bayes seperti yang di bawah. PWBP sama dengan 0,75 dikalikan 0,5 dibagi hasil yang tadi kita hitung untuk rumus probabilitas totalnya 0,525 ya tadi hasilnya. Nah, maka sama dengan 0,375 dikali 0,525, hasilnya 0,714 atau dibulatkan ke persentase menjadi 71,4%. Jadi asumsi Aris ngobrol dengan wanita yang adalah 50% berdasarkan setengah populasi, tapi dengan ada informasi tambahan berupa baju pink tadi, maka keyakinan bertambah menjadi 71,4%. Lanjut, contoh soal. Pada penyakit yang diderita oleh 10% populasi penduduk, terdapat sebuah alat uji dengan akurasi 95% dan deteksi penderita penyakit tersebut. Namun, alat tersebut memiliki kemungkinan 5% salah mendeteksi orang tidak sakit menjadi sakit. Jika seseorang dideteksi sakit oleh alat ini, sebenarnya berapa persen kemungkinan ia benar-benar sakit? Nah, langsung ke pembahasan. Diketahui P sakit sama dengan 10%, P tidak sakit sama dengan 90%, P dideteksi sakit sama dengan 95%, P dideteksi sakit tidak sakit sama dengan 5%. Kita cari dulu nih peluang deteksinya. P dideteksi sakit sama dengan P dideteksi sakit dikalikan P sakit ditambah P dideteksi sakit tidak sakit dikalikan P tidak sakit sama dengan 95% dikalikan 10% ditambah 5% dikali 90% sama dengan 0,09 ditambah 0,045 sama dengan 0,14, sehingga yang akan dicari adalah P sakit dideteksi sakit. Rumusnya adalah P dideteksi sakit dikalikan P sakit dibagi P dideteksi sakit. Jadi sama dengan 95% dikalikan 10% dibagi 0,14 yang kita hitung tadi, lalu sama dengan 0,095 dibagi 0,14. Hasilnya adalah 67,857%. Nah, di sini ada contoh mengenai pohon keputusan teorema Bayes. Ini kita buat contoh posternya, yaitu diagnosa penyakit kejiwaan dengan menggunakan metode teorema Bayes. Izin saya zoom untuk memahaminya, teman-teman. Nah, ini variabelnya. Di sini ada kode dan nama penyakit. P01 itu skizofrenia, P02 psikopat, P03 obsesif, P04 depresi. Nah, fakta yang ada, ini banyak, lumayan nih. Ada kodenya dari G01 sampai 18 dengan berbagai macam gejala, halusinasi, kurang keinginan, kurangnya kemampuan bekerja, keinginan melakukan hubungan sosial, berkurang kemampuan berkomunikasi, sering berbohong, egosentris, tidak punya rasa sesal, senang melakukan pelanggaran waktu kecil, sikap acuh tak acuh pada masyarakat, kurang empati, kecemasan dan kekhawatiran berlebihan, rasa takut terhadap asap, tidak stabil secara emosional, merasa putus asa, selalu masalah, mengalami pusing dan menurunnya selera makan. Nah, untuk rule-nya di sini kita buat nih untuk rule 1 if dan n-nya bisa dilihat di slide, teman-teman, dari rule 1 sampai rule 4. Lalu untuk ini untuk
pohon keputusannya seperti ini teman-teman. Maaf, izin saya ini P01 tadi itu skizofrenia. Nah di bawah ini adalah fakta yang ada, jadi gejala-gejalanya ya teman-teman. Nanti ini pohon keputusannya, jadi hasilnya seperti ini. Nanti misal P04 ini depresi nih. Nah ternyata depresi masih relate nih dengan G sekian tuh, masih ada kaitannya ternyata teman-teman. Nah inilah contoh pohon keputusan. Ini hasil poster yang kelompok kami buat. Nah yang terakhir adalah referensi kami dalam menyusun slide ini. Dan ya, cukup sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mau dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.